Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Materi yang akan dipelajari. Bagaimanakah pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme? Bagaimanakah interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem? Bagaimanakah pengaruh manusia terhadap ekosistem? Mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati? Pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. 1. Lingkungan makhluk hidup. 2. Lingkungan abiotik. 3. Lingkungan biotik. Lingkungan makhluk hidup. Lingkungan mengacu pada segala sesuatu yang berada di sekitar organisme. Itu dapat dikategorikan sebagai lingkungan tanah, terestrial, atau lingkungan air, akuatik. Lingkungan abiotik, jenis hewan yang menghuni suatu tempat bergantung pada tanaman yang ditemukan di sana. Tanaman sangat sensitif terhadap kondisi tanah, kualitas air dan udara yang tersedia. Lingkungan biotik adalah kehidupan suatu organisme juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik seperti tumbuhan, hewan atau organisme lainnya. Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan, interaksi, saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Energi cahaya dari matahari diubah oleh tumbuhan menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi tersebut berpindah ke organisme lainnya melalui proses rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Daur biogeokimia adalah proses daur ulang unsur kimia yang terjadi di antara organisme hidup, atmosfer, dan permukaan bumi yang bertujuan untuk mengembalikan unsur kimia yang sudah terpakai. Siklus air-air yang ada di permukaan bumi akan mengalami penguapan, evaporasi, saat terkena sinar matahari membentuk awan. Penguapan air juga terjadi pada daun tumbuhan yang disebut transpirasi. Selanjutnya, awan tersebut akan mengalami kondensasi dan turun ke bumi dalam bentuk hujan, presipitasi. Siklus karbon dan oksigen. Respirasi menghasilkan gas karbon dioksida yang dilepas ke udara. Tumbuhan, hewan dan organisme lainnya yang mati akan diuraikan oleh dekomposer menghasilkan gas karbon dioksida. Siklus nitrogen. Nitrogen bebas dari udara dapat masuk ke tanah melalui proses fiksasi oleh bakteri tertentu, misalnya bakteri yang hidup di akar tanaman kacang. Interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem tidak hanya terjadi antara makhluk hidup saja. Interaksi dapat juga terjadi antara komponen abiotik dengan abiotik lainnya. 1. Kompetisi. 2. Predasi. 3. Herbivori. 4. Simbiosis. Kompetisi merupakan suatu interaksi yang merugikan kedua makhluk hidup yang terlibat. Interaksi ini terjadi ketika dua organisme atau bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan terbatas. Predasi mengacu pada hubungan yang menguntungkan terhadap satu pihak, sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Herbivori merupakan interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan produsen. Salah satu pihak akan dirugikan atau diuntungkan dalam interaksi herbivori. Simbiosis dalam ruang lingkup ini mempelajari mengenai hubungan erat antar populasi yang menempati habitat yang sama. Bagaimanakah pengaruh manusia terhadap ekosistem? Manusia merupakan spesies di bumi yang paling mendominasi. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia akan berpengaruh terhadap keberadaan suatu ekosistem. Mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati?
Dalam mempertahankan keanekaragaman hayati dan menjaga kelangsungan hidup manusia, konservasi biodiversitas menjadi hal yang sangat penting. Tujuan konservasi ini adalah untuk melindungi spesies